sertifikat dalam acara webinar kali ini. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya akan mempersilakan dulu Pak Asep Yuda Wirajaya. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta dan juga aktivis Manasa Solo. Ya. Beliau bekerja atau mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Sastra Indonesia. Karya-karya beliau juga sudah banyak ya terkait dengan sastra dan manuskrip tentu saja. Dan belakangan terakhir ini memang aktivitas beliau banyak juga disorot oleh beberapa kolega Manasa di mancanegara terkait dengan upayanya beliau merangsang mahasiswanya untuk memanfaatkan naskah-naskah digital yang sudah tersedia. Kepada Pak Asep Yuda Wirajaya, kami silakan. Baik, terima kasih. Saya coba share screen dulu sebentar. Silakan Pak Asep. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Asep, bisa langsung dimulai. Baik, saya diberi waktu berapa menit untuk menyampaikan ini, Mas? Saya coba Kurang untuk 15 menit ya, Pak Asep. Oke, 15 menit, saya akan cepat saja ya. Baik, pemanfaatan manuskrip digital. Saya perkenalkan diri dulu secara singkat. Nama saya Asep Yuda Wirajaya. Oke, lahir di Cirebon. Saat ini sedang menempuh S3 di Kajian Budaya UNS. Aktivitas saya selain mengajar di UNS juga menjadi tim pengembang kemahasiswaan, juga menjadi staf ahli di DPRD. Kemudian ada sekitar 35 buku yang sudah saya tulis. Ya. Oke, kita langsung ke materi. Naskah kuno ini sebagai intro saja, dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Padahal nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam naskah kuno dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi. Oleh karena itu, tantangan dan peluang yang ada ini perlu disikapi secara bijak. Problem dan tantangan yang ada di Indonesia, keberadaan naskah kuno kita terancam punah ya karena iklim, karena kelembaban yang begitu ekstrim, belum lagi bencana alam yang selalu mengancam di hampir semua wilayah di negeri ini. Kemudian minimnya aktivitas inventarisasi dan digitalisasi, jadi saya sangat bersyukur ada Dreamsea, ada EAP dari British Library, sehingga bisa menampung naskah-naskah digital yang kemudian bermanfaat bagi para peminat naskah di seluruh Indonesia khususnya dan di seluruh dunia. Kemudian sedikit saya menyinggung digitalisasi, ada 3 tahapan. Tahapan pertama ini yang sudah banyak dikerjakan, tahap kedua juga sudah banyak dikerjakan, tahap ketiga kita masih banyak yang belum berkecimpung di sana ya. Maaf, saya interupsi, slide-nya apakah bisa bergerak? Wow, slide-nya enggak jalan tadi, Mas. Sorry. Saya coba. Ya, saya tampil gini aja nanti kalau takut tidak jalan ya. Nah, ini oke. Ya, saya sebentar. Ya, jadi digitalisasi ada 3 tahapan. Ya. Tahap pertama ini sudah banyak dilakukan. Tahap kedua juga membuat elektronik manuskrip, ini juga sudah banyak dilakukan dan diunggah di website masing-masing perpustakaan, museum, atau institusi. Ya, mahasiswa juga sudah saya perkenalkan dengan beberapa software yang hampir 2 tahun sekali software ini bisa berubah dan berkembang. Maka kita harus terus update software yang ada. Nah, tahap ketiga ini yang masih belum banyak dilakukan, pemanfaatan isi manuskrip untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, misalnya ada website Yayasan Sastra, misalnya ada Kang Oman dengan ngariksanya, kemudian ada komunitas Jangka, ada kemudian ini dari komunitas Sadra ya, Serat Sadra, nah, dari Sastra Jawa. Nah, ini yang kemudian pesanan Kang Nida, pemanfaatan naskah
digital dalam bidang akademik. Sebelum tahun 2006, digitalisasi belum begitu masif terdengar, sehingga mahasiswa selalu berhadapan dengan mitos bahwa mencari naskah itu sulit, sehingga peminat filologi sangat sedikit. Tapi alhamdulillah sejak 2006 Kang Oman memperkenalkan digitalisasi dulu lewat lektur, ada pelatihan di Solo, itu luar biasa sekali. Saya punya kesempatan untuk mengenalkan digitalisasi, dan alhamdulillah sejak saat itu mahasiswa peminat filologi semakin meningkat, dan mahasiswa diperkenankan untuk mengkaji naskah-naskah digital yang berada di luar negeri. Jadi sejak tahun 2006 ya, ada dari British, ada Leiden, SOAS, ya Harvard, Berlin, Prancis, Singapura, Malaysia. Grimsey saya beri tanda bintang karena baru saja, jadi belum banyak mahasiswa yang memanfaatkan. Kemudian digitalisasi mematahkan mitos, naskah sulit, kalau masuk filologi lulusnya lama dan madesu ya, masa depan suram kan gitu. Ini alhamdulillah bisa dipatahkan dengan digitalisasi. Nah, terlihat dari kajian-kajian yang sudah dibuat oleh mahasiswa, saya selalu menantang mahasiswa coba buat kajian di luar mainstream yang ada, di luar pakem yang ada, bahwa sebelum 2006 dari 2005 ke bawah, suntingan teks itu wajib. Kemudian harus ada kajian. Nah, sampai dengan 2005 itu kajiannya selalu berkutat di kajian struktur, kajian fungsi, isi. Nah, mulai 2006 kajiannya sudah mulai beragam. Ada sastra, ada linguistik, ada budaya, ada agama, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dengan digitalisasi ini, kajian-kajiannya lebih beragam. Ada hermeneutik, resepsi, ada sastra bandingan, ada ekranisasi, ada pragmatik, ada kesantunan, ada analisis wacana kritis, ada difusi budaya, ada historiografi, ada ajaran konsep. Ini membuat kajian-kajian skripsi mahasiswa di Solo khususnya, di sastra Indonesia, menjadi lebih beragam, lebih menarik ya, dan ini juga menumbuhkan minat mahasiswa untuk masuk dalam dimensi atau program filologi. Nah, luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa semester 5 sudah kita arahkan untuk membuat artikel di jurnal yang terakreditasi Sinta. Terserah, boleh memilih Sinta 2 sampai Sinta 6 ya. Kalau Sinta 1 memang terlalu berat buat mahasiswa. Tapi Sinta 2 ada yang sudah berhasil, dan kita memberi apresiasi mereka yang lolos Sinta 2, skripsinya tidak diuji, langsung kita beri apresiasi nilai A. Jadi semester 5 sudah kita arahkan ke sana. Kemudian mahasiswa juga kita mulai ajak untuk berani tampil membuat makalah untuk presentasi di forum-forum nasional maupun internasional. Kemudian dari Dikti ada program kreativitas mahasiswa ini juga memanfaatkan naskah digital, dan alhamdulillah skripsi mahasiswa itu bisa selesai tepat waktu. Jadi filologi menyumbangkan tepat waktu tadi, bahkan lebih cepat ya, dan masa tunggu kerjanya relatif lebih cepat. Nah, ini fakta di lapangan. Ya. Kemudian strategi yang saya terapkan di semester awal, materi filologi itu sudah mulai saya masukkan sedikit tentang digitalisasi, tentang bahwa mencari naskah itu mudah. Kalau masuk filologi semester 5 itu sudah mulai ancang-ancang mengerjakan skripsi. Semester 6 skripsi itu sudah di tangan ya. Tinggal Anda menyelesaikan analisis, semester 7 Anda sudah selesai, semester 8 Anda lulus. Nah ini, jadi di semester awal kita kenalkan digitalisasi lewat mata kuliah pengantar filologi, lewat sejarah studi filologi, lewat kodikologi. Kemudian di semester lanjut, di praktikum lab filologi, ada mata kuliah digitalisasi, ada tekstologi. Di sini dominan oleh kegiatan yang sifatnya praktik. Jadi mahasiswa betul-betul praktek bagaimana menangani naskah, bagaimana mendigitalisasikan naskah sampai tahap ketiga tadi. Kemudian strategi yang ketiga, kita selalu melibatkan mahasiswa ya, dalam konteks penelitian, dalam konteks pengabdian, kemudian ada proyek-proyek juga di luar penelitian dan
pengabdian dari dikti, kita coba melibatkan mahasiswa. Nah ini pemanfaatan dalam dalam seni pertunjukan ya. Jadi ada Ila Galigo, misalnya ada Sang Pangeran, Kala Bendu, Mata Hati, Reto Pembayun, ini beberapa contoh ya, yang sambutannya di luar negeri luar biasa. Jadi banyak mahasiswa kemudian membuat video-video atau film-film pendek yang diikutkan dalam festival film indie di luar negeri dan mendapatkan penghargaan gitu. Nah ini contohnya Ila Galigo, ya saya cepat saja karena hanya 15 menit ya. Kita juga terilhami oleh lagunya Sarah Fajira yang Lati, yang mendapatkan jumlah penonton yang luar biasa dan jumlah like yang juga lumayan banyak ya. Nah ini ada Risang Tetuko yang diambil dari serat pustaka Raja Purwo yang ada di Museum Raja Pustaka di Solo ya. Ini merupakan naskah kuno yang menjadi kitab sucinya para dalang yang ditransformasikan ke dalam berbagai macam seni ya. Seni ada wayang kulit, ada wayang orang, ada sandiwara, drama teater, film dan lain sebagainya. Nah, di dalam naskah itu juga ada cerita tentang Watu Gunung yang ternyata cerita Watu Gunung ini juga ada kita temukan di daerah lereng barat Gunung Lawu, ya lereng barat Gunung Lawu. Sehingga ini juga mengilhami teman-teman mahasiswa dan saya untuk membuat semacam film dokumenternya. Dari naskah kuno ternyata ada upacara tradisinya, ada situsnya, dan ini juga menjadi semacam inspirasi bagi warga sekitar untuk terus melestarikan ketahanan pangan palawija, dan palawijanya itu telo ungu yang sampai hari ini diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Setiap tahun ada 1.800 ton yang diproduksi oleh masyarakat lereng Lawu dan itu diolah untuk katanya menjadi obat kanker ya. Nah, sayang Indonesia hanya ekspor mentah. Nah, ini yang perlu mungkin ditindaklanjuti mendatang. Ini dalam konteks transformasi ya, sutradara atau penulis skenario tidak berhutang apapun pada teks asli. Nah, kemudian kalau ada bagian yang bagus diambil, bagian yang jelek dibuang, disingkirkan. Nah, kemudian ini kalau dari cerita Watu Gunung, kemudian kita coba untuk membuat diagram scene-nya. Kalau kita tampilkan, ya mudah-mudahan ini bisa share screen ya ininya. Saya coba kok balik sini lagi. Sebentar, saya ini ada dokumentasinya film dokumenter yang dibuat oleh saya dan tim ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Jawa, sebelum masuknya agama atau kepercayaan luar, telah memiliki kepercayaan asli yang hingga sekarang masih tetap melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Pengaruh agama-agama dari luar seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam tetap tidak pernah dapat menghilangkan kepercayaan asli ini, yaitu agama Jawa. Bahkan agama Jawa justru mampu berbaur dengan agama-agama di luarnya. Jawa merupakan salah satu kelompok Deuteromelayu, gelombang imigrasi dari daratan Asia Tenggara ke Asia Tenggara Kepulauan. Dalam kelompok ini, kebudayaan dan agama belum tampil mengalami percampuran hingga hampir. Iya, sebentar ya, ini terkendala benar nih saya. Oke. Mudah-mudahan bisa
Aduh, mau enggak nih ya? Yang coba diklik. Nah, oke. Nggak bisa. Jawa, sebelum masuknya agama atau kepercayaan luar, telah memiliki kepercayaan asli yang hingga sekarang masih tetap melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Pengaruh agama-agama dari luar seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam tetap tidak pernah dapat menghilangkan kepercayaan asli ini, yaitu agama Jawa. Bahkan agama Jawa justru mampu berbaur dengan agama-agama di luarnya. Jawa merupakan salah satu kelompok Deuteromelayu, gelombang imigrasi dari daratan Asia Tenggara ke Asia Tenggara Kepulauan. Dalam kelompok ini, kebudayaan dan agama asli telah mengalami percampuran hingga hampir hilang. Percampuran ini masuk ke dalam kehidupan sosial mereka. Upacara-upacara, sistem kalender, budaya, dan berbagai elemen kehidupan. Hal-hal baru dari agama luar mereka pakai untuk memperkaya dan menyamarkan agama Jawa. Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, berada di lereng Gunung Lawu sebelah barat di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut, dengan hawa dinginnya yang bersuhu 17 hingga 23 derajat Celcius. Sejak zaman dahulu, Lawu dikenal sebagai tempat yang ideal bagi penggemblengan jiwa manusia. Terbukti, banyak ditemukan upacara ritual, tempat peribadatan, hingga tempat pertapaan di Gunung Lawu. Salah satunya terdapat di Desa Nglurah. Upacara Dukutan, tradisi ritual masyarakat Nglurah yang memperlihatkan eksistensi agama asli yang telah bercampur dengan agama dari luar. Dukutan merupakan wujud kepercayaan masyarakat Nglurah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui roh leluhur yang mereka percaya mempunyai kekuatan dalam mengendalikan dan mendampingi kehidupan mereka. Arak-arakan sesaji yang telah disiapkan dibawa menuju punden desa Candi Menggung. Sambil meneriakkan hore, ungkapan rasa syukur atas segala keselamatan dan kenikmatan desa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Upacara tawuran dimulai. Pincuk sesaji dibawa oleh para pemuda mengelilingi candi sambil melemparkan makanan ke arah luar candi. Tawur menika nyingkiraken sekathahing resiko ingkang boten prayogi sedaya kamonten ingkang ala menika supados semingkir. Pada putaran keempat, pembawa pincuk saling melemparkan sesaji dan pincuknya. Upacara selanjutnya adalah tawuran di situs kali. Di atas sebidang tanah dengan luas 2 meter persegi. Sesaji didoakan oleh seorang warga yang telah ditunjuk. Tawuran dimulai. Tawuran merupakan perlambang perseteruan yang pernah terjadi antara Eyang Menggung dan Nyi Rasa Putri. Perseteruan yang berakhir dengan perkawinan, simbol penyatuan kosmos. Yaitu film dokumenternya dan ini film tarinya. Jadi dari satu naskah itu kita terinspirasi bisa membuat beberapa ya. Film Risang Tetuko Scene 1.8 Take 1 Shot 5. Action. Film tari merupakan interpretasi sinematik atas koreografi tari yang bisa disaksikan hanya melalui film atau video. Risang Tetuko merupakan film adaptasi cerita kelahiran Gathotkaca, cerita pewayangan versi Jawa yang menggunakan tari sebagai bahasa tutur. Film Risang Tetuko mengangkat tematik tentang seni wayang orang yang berkembang di Indonesia pada saat ini, terutama karena saya hidup di Solo, saya melihat dalam keseharian saya bagaimana wayang orang harus bersaing dengan seni-seni modern. Dan saya ingin menciptakan sebuah film yang mengangkat tentang bagaimana mereka harus bertahan hidup, bagaimana atau permasalahan-permasalahan yang ada di belakang layar seperti itu di dalam film ini. Saya harus banyak menyusun koreografi yang berbasic tari tradisi Jawa terutama. Tidak mudah bagi saya memang sebenarnya karena memang saya selama ini bergerak di bidang tari yang lebih kontemporer. Tapi kali ini saya harus banyak mempelajari penataan gerakan-gerakan koreografi dan itu asalnya dari basic Jawa. Bagi saya sangat menarik karena salah satu pada proses untuk menggarap film yang sifatnya juga eksperimental, yang basicnya juga punya basic tradisi. Nah itu sebetulnya satu hal yang sulit karena lebih berbicara soal nuansa-nuansa dan di sini memang harus jelas betul maksud dari kemauannya itu apa. Ya, untuk sinematografi film tari ya awalnya sih tantangan tersendiri buat kita satu tim departemen sinematografi. Waktu itu ya kita harus banyak-banyak belajar dari beberapa buku referensi yang memang kebetulan diberikan oleh sutradaranya Mas Denny. Jadi kita lebih fokus untuk memahami basic-basic film tari itu sendiri
bagaimana memahami tarian, gerakan. Jadi ya benar-benar baru. Memang sebenarnya film tari itu juga masih baru sebenarnya di Indonesia, masih ya hanya beberapa yang sudah ada. Jadi memang kita memang lebih banyak mencari banyak referensi dan memahami film tari itu sendiri untuk proyek pertama kemarin. Kita bekerja sama dengan Departemen Kamera untuk memaksimalkan, benar-benar maksimal. Kita terus berdiskusi terus di setiap adegan-adegannya. Itu ada beberapa kendala yang kita hadapi, seperti pada waktu adegan Arya Bima menabuh gamelan. Di situ saya diminta untuk membuat cahaya yang saya katakan emang tidak natural, karena di situ saya diminta untuk membuat cahaya spot dan yang lain memang benar-benar gelap. Nah, salah satunya konsepnya di film ini juga kita emang membuat cahaya lebih ke logi ya, jadi kita benar-benar gradasi cahaya itu terbentuk. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa berkembang dalam diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Yuda Wirajaya. Menarik sekali memang tadi banyak inovasi-inovasi yang telah dikerjakan oleh teman-teman di Solo, ya, terutama juga mahasiswa Pak Asep yang luar biasa saya kira, dan memang penting untuk pengembangan kajian penaskahan. Gitu ya.